perkenalkan, nama saya Aliudin Ilham. NIM saya 18720500035. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam, semester 3 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Adanya saya di sini, saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Darmenis SEMM dengan materi pengertian dan karakteristik kewirausahaan. Oke, jadi di sini untuk pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian kewirausahaan. Menurut para ahli, di sini dikemukakan oleh dua ahli, yaitu menurut Robert D. Hisrich, kewirausahaan proses kreatif untuk menciptakan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan mengoptimalkan segala daya upaya seperti mencurahkan waktu, dana, psikologis, dan penerimaan penghargaan atas kepuasan seseorang. Menurut S. Wijandi, kewirausahaan merupakan suatu sifat keberanian keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Dan di sini ada pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menciptakan dan mengejar peluang sesuai situasi dirinya. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan karakteristik kewirausahaan. Menurut David yang dikemukakan pada tahun 1996, karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha memenuhi syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau organisasi, seperti adanya inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil resiko atas keputusan yang dibuat, integritas, daya juang, dan kode etik niscaya mewujudkan efektivitas perusahaan atau organisasi. Dan yang selanjutnya itu adapun menurut pendapat Breitbart dikemukakan pada tahun 1996, karakter seorang wirausahaan adalah irisan dari berbagai sikap mental positif dan membutuhkan proses yang berasal dari internal maupun eksternal sebagaimana ditampilkan pada gambar 1 dan 2. Dan di sini karakteristik wirausahaan, selain ciri-ciri yang telah dikemukakan di awal, berikut ini akan dijelaskan secara lebih mendalam mengenai karakteristik seorang wirausahaan yang disaringkan dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu memiliki kreativitas tinggi. Yang kedua, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Yang ketiga, mandiri atau tidak ketergantungan. Yang keempat, berani menghadapi resiko. Yang kelima, motif berprestasi tinggi. Yang keenam, selalu berperspektif. Yang ketujuh, memiliki perilaku inovatif tinggi. Yang kedelapan, selalu mencari peluang. Yang kesembilan, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kesepuluh, memiliki kemampuan manajerial. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan personal. Yang pertama di sini memiliki kreativitas tinggi. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Dari definisi di atas, kreativitas mengandung pengertian, yaitu yang pertama, kreativitas adalah menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Yang kedua, hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara baru. Yang ketiga, menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik. Yang kedua, selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat di dalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha yang akan digelutinya. Memiliki tekad yang kuat dalam mengembangkan usahanya, ia tidak setengah-setengah dalam berusaha. Dan yang ketiga yaitu ada di sini ada poin mandiri atau tidak ketergantungan. Wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif dalam mengembangkan ide seseorang, pikirannya untuk terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Dia dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus bergantung pada orang lain. Poin keempat yaitu berani menghadapi resiko.
Wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya tidak disadari oleh spekulasi, melainkan perhitungan yang matang. Ia berani mengambil risiko terhadap pekerjaan karena sudah diperhitungkan. Oleh sebab itu, wirausaha selalu berani mengambil risiko yang moderat. Artinya risiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Yang kelima, yaitu motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Faktor dasarnya adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti yang dikemukakan oleh Maslow pada tahun 1934 tentang teori motivasi yang dipengaruhi oleh tingkatan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan tingkatan pemuasannya. Dan poin keenam, selalu perspektif. Seorang wirausahaan hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis, melihat ke depan dengan berpikir dan berusaha. Usaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 7, memiliki perilaku inovatif tinggi. Masa lalu, masa kini, dan masa depan bertalian langsung dengan daya imajinasi kita. Dan di dalam masa-masa itulah segala hambatan, obstacle, kesulitan, hardship, dan kesenangan atau sukacita very rewarding life bercampur baur jadi satu. Karena manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang antara lain dianugerahi daya imajinasi kreatif, maka ia dapat menggunakan untuk berpikir. Pikiran itu dapat diarahkan ke masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selanjutnya yaitu yang ke-8, selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat. Cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Pengertian itu juga menampung wirausaha yang pengusaha yang mengejar keuntungan secara etis, serta wirausaha yang bukan pengusaha, termasuk yang mengelola organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan atau masyarakat. Poin yang ke-9 yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil memiliki kemampuan kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan itu biasa disebut leadership ability. Wirausaha yang berhasil memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh tanpa kekuatan atau power. Seorang pemimpin harus memiliki taktik mediator dan negosiator daripada diktator. Poin ke-10, memiliki kemampuan manajerial. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, mengorganisasikan usaha, memvisualisasikan usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, mengontrol usaha maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaannya. Kesemuanya itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki dari seorang wirausaha. Tanpa itu semua maka bukan keberhasilan yang diperoleh, tapi kegagalan usaha yang diperoleh. Dan yang terakhir itu ada poin memiliki keterampilan personal. Baygrave mengemukakan atau menggambarkan wirausaha dengan konsep 10D, yaitu yang pertama dream, mempunyai visi terhadap masa depan dan mampu mewujudkannya. Yang kedua decisiveness, tidak bekerja lambat, membuat keputusan berdasarkan perhitungan yang tepat. 3. Doors, membuat keputusan dan melaksanakannya. Yang keempat determination, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatiannya. Yang kelima dedication, mempunyai dedikasi tinggi dalam berusaha. Devotion, mencintai pekerjaan yang dimiliki. Details, memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. Destiny, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Dollars, motivasi bukan hanya uang.
Yang terakhir yaitu distribute, mendistribusikan kepemilikan terhadap orang yang dipercayainya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.